Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Areno Putranto. Kita masih akan melihat materi tentang sistem informasi akuntansi chapter yang pertama. Ini video yang keempat dan kali ini yang akan saya bahas adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai kebutuhan informasi dan proses bisnis. Nah, kalau tadi saya di akhir video yang ketiga sudah menyampaikan bahwa bermacam-macam proses bisnis yang selalu dihadapi oleh suatu organisasi kan gitu ya, suatu perusahaan. Maka sekarang kita akan mencoba melihat lebih dalam lagi mengenai proses bisnis itu apa dan apa saja proses bisnis yang biasanya dijalankan oleh perusahaan. Nah, kalau dari definisinya ini yang disampaikan oleh Stanford and Romney, ya, a business process is a set of related, coordinated, and structured activities and tasks that are performed by a person, a computer, or a machine, and that help accomplish a specific organizational goal. Jadi, kalau kita bicara tentang konsep proses bisnis, maka itu adalah suatu susunan aktivitas, ya. Susunan aktivitas dan tugas-tugas tertentu yang saling berkaitan, saling terkoordinasi, yang terstruktur, yang jelas. Kemudian aktivitas dan tugas ini dilakukan oleh orang, komputer atau mesin karena memang ada proses bisnis yang tidak dilakukan oleh manusia kan gitu ya. Seperti yang kita lihat misalnya dalam proses bisnis manufacturing misalnya dilakukan oleh robot atau mesin, maka ini diakomodasi juga dalam konsep itu. Nah, kemudian inti yang ketiga dari konsep proses bisnis adalah bahwa semua aktivitas dan tugas yang terkait satu sama lain itu yang dilakukan oleh manusia atau mesin semuanya dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasional yang sudah disusun secara spesifik. Jadi tiap bagian, tiap departemen itu pasti sudah punya tujuan organisasionalnya masing-masing. Nah, maka ketika kita bicara bisnis proses, maka di dalamnya kita juga bicara tentang transaction, atau yang sering teman-teman mahasiswa akuntansi itu mengenal dengan istilah transaksi kan gitu. Nah, berarti kalau transaksi itu apa? A transaction is an agreement between two entities to exchange goods or services or any other event that can be measured in economic terms by an organization. Jadi kalau proses bisnis tadi adalah suatu susunan aktivitas tertentu yang saling terkait dilakukan oleh manusia atau mesin untuk mencapai tujuan. Nah, kalau transaksi itu adalah perjanjian antara dua entitas. Ya, yang namanya perjanjian kan minimal dua orang gitulah ya. Antara dua entitas untuk saling bertukar barang atau jasa atau lainnya. Dan dapat diukur secara ekonomi. Jadi kalau kita bicara konsep transaksi ada tiga hal penting di sana. Yang pertama adalah perjanjian melibatkan dua entitas. Nah, itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua adalah perjanjian dua entitas itu biasanya terkait dengan pertukaran barang atau jasa atau lainnya. Kemudian poin yang ketiga, pertukaran itu ya, barang atau jasa atau event apapun yang ditukar dalam perjanjian itu bisa diukur dalam skala atau terminologi ekonomi tertentu. Ya istilahnya misalnya bisa diukur dalam nominal gitulah ya, ada nilai nominal. Maka ketika kita lihat bagan yang ada di bukunya Romney dan Stanford ini, di sana terlihat bahwa yang namanya transaksi itu ya melibatkan dua pihak. Ya. Misalnya transaksi pembelian. Kalau transaksi pembelian itu kan berarti perjanjian antara perusahaan dengan vendor, dua entitas di sana. Apa yang mau diperjanjikan, apa yang akan dilibatkan dalam perjanjian itu, pertukaran barang atau jasa misalnya. Misalnya kalau pembelian bahan baku, berarti ada pertukaran antara barang dagangan dengan uang kalau itu cash. Maka logikanya misalnya ketika perusahaan membeli barang dari pemasok, belinya barang bahan baku gitu ya, raw materials,
Berarti ada perjanjian untuk pertukaran antara perusahaan dengan vendor, di mana si perusahaan nanti akan memberikan sejumlah uang. Sejumlah uang ini ditukar dengan barang atau bahan baku yang dibutuhkan. Dan kemudian ada nilai nominal. Nah, ini yang disebut dengan transaksi. Dan masih banyak sekali transaksi-transaksi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Hanya dalam tataran kali ini yang mau saya sampaikan adalah bahwa konsep antara proses bisnis dengan transaksi itu berbeda. Nah, kemudian proses bisnis apa saja sih yang biasanya dialami atau dijalankan oleh perusahaan? Ada bermacam-macam proses bisnis atau siklus ya yang bisa dilakukan perusahaan. Misalnya, yang pertama adalah revenue cycle, ya, siklus pendapatan. The revenue cycle where goods and services are sold for cash or a future promise to receive cash. Jadi siklus pendapatan ini ya tentu terkait dengan ketika barang atau jasa itu dijual sehingga nanti perusahaan bisa mendapatkan sejumlah uang, atau kalau memang baru akan dibayar pada periode berikutnya ya itu juga tidak masalah. Nah, ini nanti akan dibahas di chapter 12 biasanya. Kemudian yang kedua adalah siklus pengeluaran, expenditure cycle, where companies purchase inventory for the sale or raw materials in producing products in exchange for cash or a future promise to pay cash. Jadi kalau yang kedua ini siklus pengeluaran itu berarti ketika perusahaan itu membeli persediaan untuk kemudian dijual ya. Persediaan ini maksudnya persediaan barang dagangan untuk dijual. Atau kalau perusahaan manufaktur ya berarti membeli bahan baku untuk kemudian dilibatkan dalam proses produksi. Nah, itu akan ada siklus pengeluaran. Yaitu ketika perusahaan akan mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli barang-barang itu. Inventory ya, atau raw material. Kemudian siklus yang ketiga adalah production or conversion cycle. Ini jelas tidak semua perusahaan ada. Biasanya yang ada conversion cycle ini perusahaan manufaktur. The production or conversion cycle where raw materials are transformed into finished goods. Ya, ketika bahan baku itu kemudian diubah di dalam proses produksi menjadi barang jadi. Ini adanya di manufacturing company. Nah, kemudian human resources or payroll cycle where employees are hired, trained, compensated, evaluated, promoted, and terminated. Human resources or payroll cycle ini berkaitan dengan siklus sumber daya manusia atau penggajian, dan ini pasti dialami oleh banyak organisasi kan gitu. Mau dia perusahaan manufaktur, mau dia perusahaan dagang, perusahaan jasa pasti ada ini. Yaitu siklus di mana dinamika karyawan itu terjadi mulai dari karyawan itu direkrut, karyawan itu dilatih, di training gitu ya. Jadi perusahaan itu punya kewajiban untuk mentraining karyawannya. Kemudian karyawannya digaji, compensated, kemudian dinilai kinerjanya, kemudian promoted, kalau memang kinerjanya bagus berarti dia bisa dipromosikan untuk naik jabatan yang lebih tinggi, atau terminated, ketika memang masa kerjanya habis, pensiun, atau diputus kontrak, dan lain sebagainya. Nah, itu human resources or payroll cycle. Kemudian ada siklus pendanaan, financing cycles, where companies sell shares in the company to investors and borrow money, and where investors are paid dividends and interest is paid on loans. Jadi kalau yang siklus pendanaan ini berkaitan dengan aktivitas, misalnya ketika perusahaan itu listing misalnya, listing di bursa efek, kemudian mereka mendapatkan sejumlah uang dari investor, kemudian nanti investor-investor itu, para pemegang saham itu kemudian mendapatkan dividen dan lain sebagainya. Nah, ini adalah 5 proses bisnis utama yang biasanya terjadi di beberapa organisasi. Ada yang terjadi di semua organisasi, ada yang hanya terjadi di organisasi-organisasi tertentu. Oke, kemudian setelah kita memahami konsep sistem, kita memahami konsep informasi, maka sekarang kita akan masuk ke inti dari chapter 1, yaitu tentang Accounting Information System. Dari gambar yang ada di bukunya Romney and Steinberg, kita bisa melihat bahwa an ICE processes data to produce information for decision makers. Jadi ketika tadi di awal kita sudah tahu ada konsep data itu akan diolah sehingga nanti menjadi informasi.
Nah, proses pengolahan inilah yang melibatkan sistem informasi akuntansi. Maka kemarin ketika di awal saya mengatakan bahwa di mata kuliah SIA itu teman-teman mahasiswa akan mempelajari tentang bagaimana sih caranya SIA itu berperan dalam menghasilkan informasi-informasi yang nantinya akan dibutuhkan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Jadi sekali lagi SIA itu sebagai pengolah data untuk menjadi informasi, kemudian informasi itu nantinya akan digunakan oleh user, oleh pengguna dalam pengambilan keputusan. Ini cocok ya dengan konsep saya di video yang pertama tadi, pertama atau yang kedua ya, saya mengatakan bahwa ya kalau perusahaan mau mengambil keputusan ya harus berdasarkan informasi, jangan berdasarkan data karena nanti akan jadi keliru. Informasi aja harus informasi yang berguna. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang SIA, tentang sistem informasi akuntansi, maka ada 6 komponen dari SIA di sana. Yang pertama adalah people, kemudian procedures, data, software, IT, infrastructure, internal control, and security measures. Jadi ketika kita bicara tentang SIA itu komponennya yang pertama adalah orang. Orang ini ya berarti user yang menggunakan SIA itu. Kalau di perusahaan ada manajer, ada karyawan yang menggunakan sistem informasi akuntansi, ya mereka ini adalah people. Kemudian prosedur, ya pasti dalam perusahaan pasti ada prosedur tertentu yang kemudian akan menjadi semacam guidance gitu ya, panduan bagaimana proses bisnis dalam perusahaan itu dijalankan. Kemudian ada data, ini yang nanti akan diolah menjadi informasi. Apalagi sekarang di era revolusi industri keempat, perusahaan akan bicara tentang big data, yaitu data-data yang saling berhubungan satu sama lain. Kemudian software ini jelas, ya, ketika membahas tentang SIA, kita membahas tentang perangkat lunaknya, ya SIA-nya mau seperti apa, maka ada yang mengatakan perusahaan pakai Excel itu juga sudah menggunakan SIA, karena Excel ini juga bagian dari software. Kemudian ada IT infrastrukturnya, hardware, jaringan, dan lain sebagainya. Apalagi di era sekarang tentu IT infrastruktur perusahaan semakin bertambah dengan adanya cloud computing atau komputasi awan. Dan yang terakhir adalah pengendalian internal dan security. Nah, ini yang tidak boleh dilupakan. Saya selalu menyampaikan di kelas bahwa secanggih apapun sistem informasi yang dimiliki perusahaan, kalau tidak ada internal control and security-nya itu akan jadi sia-sia. Maka keamanan sistem itu menjadi penting, pengendalian internal itu juga menjadi penting. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengendalian internal itu tidak boleh hanya ada doang. Harus ada dan harus diterapkan, harus dilaksanakan. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail di konsep tentang internal control. Nah, itu untuk video yang keempat kali ini. Setelah ini ada video yang terakhir harusnya. Ya, kita akan bicara tentang peranan SIA. Jadi di video yang keempat kita sudah paham SIA itu seperti apa. Maka nanti di video yang kelima, video yang terakhir kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya SIA itu dapat berperan dalam organisasi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.